wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat An-Nisa ayat 11 yang dimana saya akan membacakan suratnya, ayatnya, dan membacakan artinya. Dan saya akan menjelaskan asbabun nuzulnya serta menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam surat An-Nisa ayat 11. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul. Imam yang 6 meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku di Bani Salamah dengan berjalan kaki, lalu beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadar.
Lantas beliau meminta air, lalu berwudu. Setelah itu menetes air kepadaku hingga aku siuman. Aku berkata, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan terhadap hartaku? Lantas turunlah, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, istri Sa'ad dan Rabi datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, ini 2 putri Sa'ad dan Rabi, ayah keduanya tewas bersamamu dalam perang Uhud sebagai syahid, dan paman keduanya mengambil hartanya tanpa menyisakan harta lagi keduanya untuk menikah, kecuali karena keduanya memiliki harta. Rasulullah bersabda, Allah akan menetapkan hal itu, lantas turunlah ayat tentang warisan. Selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang pertama yaitu nilai keadilan atau akhlak sosial. Ayat ini menjelaskan dalam pembagian hak termasuk dalam warisan, Allah menegaskan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang telah ditetapkan secara proporsional. Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan ini dapat diterapkan melalui sikap adil kepada peserta didik tanpa diskriminasi sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis dan saling menghargai. Yang kedua, keteraturan dan disiplin atau tata kehidupan. Ketentuan yang rinci mengenai pembagian warisan menunjukkan betapa syariat Islam mengajarkan keteraturan. Hal ini mendidik manusia untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik dapat diajarkan pentingnya menaati aturan sekolah, mengatur waktu belajar, serta menjaga keteraturan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, tanggung jawab atau etika dan moral. Ayat ini juga menekankan pentingnya menunaikan wasiat dan melunasi hutang pewaris sebelum pembagian harta. Hal ini mendidik sikap tanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Yang keempat, penghargaan terhadap hak individu atau sosial edukasi. Dalam surat An-Nisa ayat 11 memberikan pelajaran berharga bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan dalam dunia pendidikan. Hal ini menanamkan kesadaran untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta membiasakan sikap saling menghormati antar sesama. Dengan cara ini, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya. Menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tentang surat An-Nisa ayat 11. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.